sampaikan minggu lalu, yaitu pertumbuhan pajak secara bruto negatif 3,8%. Jadi dalam hal ini, dalam kurun waktu 17 hari, 1 sampai 17 Maret, terjadi turnaround dari penerimaan bruto yang tadinya negatif 3,8% akhir Februari, pada 17 Maret posisi sudah positif 6,6%. Ini juga untuk menenangkan dari seluruh media maupun market yang menyoroti kemarin penerimaan negara. Saya ingin juga tegaskan bahwa penerimaan negara yang posisi Februari sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, karena angkanya memang waktu itu belum stabil, namun juga kan ada faktor restitusi yang cukup besar secara sangat spesifik tidak berulang. Jadi tidak menjadi sebuah tren yang harusnya dibaca oleh market maupun media. Nah, pada hari ini, hari Selasa ya, tanggal 18 Maret, Kementerian Keuangan di dalam rangka memenuhi pembiayaan APBN 2025, ya kan? APBN 2025 kan ada pembiayaan yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Di hari Selasa ini kita melakukan lelang surat berharga negara atau surat utang negara secara rutin setiap hari Selasa, gitu ya. Jadi hari ini adalah lelang yang memang rutin dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk melaksanakan Undang-Undang APBN 2025, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Teman-teman media mengikuti bahwa hari ini dinamika pasar saham cukup tinggi. Di tengah dinamika dari pasar saham yang cukup tinggi, kinerja dari lelang surat utang negara atau SUN pada hari ini justru menunjukkan hasil yang sangat baik. Penawaran yang masuk atau kita sering sebut incoming bid sangat kuat. Ini artinya kepercayaan investor masih kuat terhadap pemerintah dan APBN. Kalau mereka tidak percaya, mereka tentu tidak ikut dalam incoming bid. Jadi kepercayaan investor tergambarkan dari incoming bid yang sangat baik, yaitu mencapai 61,75 triliun rupiah. Incoming bid ini yaitu 61,75 triliun rupiah, itu artinya 2,38 kali lipat dari target indikatif minggu ini, yaitu sebesar 26 triliun rupiah. Itu ya, jadi Kementerian Keuangan mentargetkan dari lelang ini adalah mendapatkan 26 triliun rupiah. Namun tawaran yang masuk adalah 61,75 triliun rupiah atau 2,38 kali lipat. Incoming bid tersebut juga berasal dari investor asing yang juga menunjukkan tingkat yang kuat. Ini menggambarkan bahwa investor asing memiliki kepercayaan tinggi terhadap APBN 2025 dan pengelolaan kita. Incoming bid yang berasal dari investor asing mencapai 13,95 triliun rupiah. Gitu ya. Ini artinya komposisi dari investor asing terhadap total bid yang masuk, yaitu 61,75 triliun rupiah tadi, mencapai 22,59%. Nah, dengan incoming bid yang kuat, maka Kementerian Keuangan dapat melakukan pemilihan untuk
memberikan award dari penawaran yang diterima, awarded bid ya dalam hal ini. Penawaran yang dimenangkan atau awarded bid mencapai 28 triliun rupiah. Ini artinya tadi disebutkan target untuk lelang minggu ini adalah 26 triliun, kami memenangkan 28 triliun rupiah. Ini artinya di atas indikatif target yang sudah kita tetapkan. Dari awarded 28 triliun rupiah tadi, komposisi investor asing yang memenangkan penawaran ini mencapai 5,33 triliun rupiah. Ini artinya 19,04% dari total awarded adalah dimenangkan oleh asing. Bagaimana dengan hasil yield atau imbal hasil dari surat utang negara yang dilelang hari ini? Imbal hasil atau yield yang dicapai melalui penawaran hari ini dan yang di award mencapai level yang baik. Tingkat yield yang di award sama dengan tingkat di secondary market. Jadi saya ulangi bahwa tingkat yield yang diberikan dalam lelang ini sama dengan yang di secondary market. Artinya apa? Artinya pemerintah tidak perlu harus memberikan premium atau tambahan imbal hasil untuk bisa menarik investor. Ini artinya kepercayaan sekali lagi. Jadi kepercayaan terhadap APBN dan pengelolaannya menyebabkan incoming bid tinggi dan yield yang kita menangkan tidak perlu diberikan premium. Ini juga menggambarkan mereka comfortable dan percaya. Saya akan sampaikan besaran awarded bid dan yieldnya untuk masing-masing tenor yang dimenangkan hari ini. Mungkin agak sabar sedikit ya, nanti dari DJPPR bisa menyampaikan tanpa harus dicatat. Untuk SPN tenor 12 bulan dimenangkan 2 triliun rupiah, yieldnya 6,25%. Untuk FR 0104 tenor 5 tahun dimenangkan 12,7 triliun rupiah dengan yield 6,70023%. Untuk FR 103 tenor 10 tahun dimenangkan 7,15 triliun rupiah dengan yield 7,01985%. Untuk seri FR 0106 dengan tenor 15 tahun dengan awarded bid 1,75 triliun rupiah, yieldnya mencapai 7,03713%. Dan untuk seri FR 107 tenornya 20 tahun dimenangkan atau awarded bid 4,10 triliun rupiah dengan yield 7,07804%. Terakhir, untuk seri FR 0105 tenor 40 tahun dimenangkan 300 miliar rupiah dengan yield 7,10892%. Teman-teman sekalian, mungkin untuk memberikan perspektif apakah angka tersebut artinya apa? Pasar surat berharga negara atau SBN kita terus terjaga
relatif stabil. Ini padahal dalam situasi global yang terus bergerak tidak pasti dan berbagai dinamika yang terjadi. Ini artinya investor masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pengelolaan APBN. Yield surat utang negara 10 tahun pada siang hari ini yang biasa digunakan sebagai benchmark dan dimasukkan di dalam asumsi APBN. Yield surat utang negara 10 tahun siang hari ini berada di 7,01%. Level ini tidak berubah atau sama dengan yield pada posisi awal tahun, yaitu Januari 1, 2025. Bagaimana dibandingkan dengan surat berharga negara lain? Spread 10 tahun dari surat utang negara kita, spread surat utang negara 10 tahun terhadap US Treasury, yaitu surat utang Amerika Serikat, dengan tenor yang sama, artinya 10 tahun juga. Untuk Indonesia terhadap Amerika, spreadnya cukup rendah, yaitu 267 basis point BPS. Coba kita bandingkan dengan negara-negara lain yang kita anggap sekelompok atau peers dengan Indonesia. Meksiko dalam hal ini, surat utang negara 10 tahun Meksiko dibandingkan US Treasury 10 tahun, mereka harus membayar 521 basis point lebih tinggi. Tadi Indonesia 267 basis point, gitu ya. Untuk Afrika Selatan, mereka harus membayar antara surat utang negara Afrika Selatan 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun, spreadnya bahkan mencapai 629 basis point. Brazil untuk surat utang 10 tahun Brazil, spread terhadap US Treasury bahkan mencapai 1070 basis point. Jadi kalau dibandingkan Indonesia tadi yang spreadnya 267 basis point, Indonesia memiliki daya tarik dari surat utang negara yang kompetitif, dan ini sekali lagi juga mencerminkan kepercayaan terhadap pengelolaan APBN kita. Dukungan investor, termasuk investor asing terhadap surat berharga negara, terus kuat dan kami jaga. Sehingga sampai dengan sekarang capital inflow, jadi asing yang masuk ke Indonesia di pasar surat berharga negara mencapai 17,53 triliun rupiah year to date. Kami ingin menegaskan kepada teman-teman media, para pelaku pasar, Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN secara prudent dan kredibel. Ini adalah penting untuk mencapai tujuan pembangunan serta untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan juga pelaku ekonomi. Saya juga menegaskan banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang, saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan. Bagian kedua, ini bagian yang menyenangkan, tadi juga menyenangkan, yaitu perkembangan penyaluran tunjangan hari raya THR. Kami kemarin sudah sampaikan dan seperti janji kami untuk menyampaikan perkembangan pembayaran THR 2025.
Sampai dengan hari ini adalah hari kedua sebetulnya. Pada pukul 16 tadi, untuk penyaluran THR 2025, aparatur negara pemerintah pusat sudah terrealisasi pembayaran THR sebesar 11 triliun 569 miliar atau lebih persisnya 11 triliun 569,12 miliar rupiah. Berapa banyak ASN dari pemerintah pusat yang telah menerima? Jumlah penerima THR sampai dengan pukul 16 tadi adalah 1.911.420 orang atau pegawai atau personel. Ini artinya kita telah merealisir 94,73% dari target pembayaran jumlah target yang akan menerima THR adalah 2.017.715 pegawai atau personel pemerintah pusat. Rinciannya dalam hal ini, untuk THR pegawai negeri sipil PNS mencapai 6 triliun 237,03 miliar rupiah. Ini artinya 734.005 pegawai negeri sipil pusat yang sudah menerima THR. Untuk pegawai P3K, THR P3K yang sudah dicairkan hari ini 377,37 miliar rupiah. Ini artinya 98.843 dari P3K yang telah menerima THR. Untuk Polri 1.808,4 miliar rupiah. Ini artinya 457.241 polisi personel yang menerima. Sedangkan untuk PPNPN, apa itu PPNPN? Pegawai honorer. Pembayaran mencapai 489,93 miliar rupiah untuk 146.385 pegawai PPNPN. Secara keseluruhan, satuan kerja Satker ya, karena mereka yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi pembayaran THR ini, jumlah Satker yang sudah membayarkan THR-nya mencapai 8.826 satuan kerja atau Satker. Ini artinya 99,71% dari total Satker yang memiliki tanggung jawab untuk membayarkan THR sudah melaksanakan pembayaran THR-nya. Total Satker yang bertanggung jawab membayar THR adalah 8.852 Satker. Oh, TNI belum ya? Ya. Untuk TNI, THR untuk TNI telah dibayarkan 2.656,39 miliar. 2.656,39 miliar rupiah. Ini berapa personel TNI? 474.115
personel TNI yang sudah menerima THR. Mohon maaf keloncat satu tadi. Untuk KL 95 KL atau 100% sudah melaksanakan pembayaran THR-nya. Kementerian lembaga maksudnya. Untuk pensiunan, THR pensiunan juga telah dibayarkan, di mana SP2D ke bank penyalur dengan target total 11.786 miliar bagi 3.643.828 pensiunan. Saat ini telah disalurkan sebesar 11.571,09 miliar rupiah. Berapa pensiunan yang sudah menerima? Yaitu sebanyak 3.577.359 pensiunan atau 98,18% yang sudah menerima. Yang disalurkan melalui PT Taspen adalah 10.195 miliar 195,61 miliar atau 3.095.503 pensiunan. Sedangkan pensiunan dari TNI Polri melalui PT Asabri telah disalurkan 1.375,45 1.375,48 miliar rupiah. Itu untuk pensiunan TNI Polri yang disalurkan melalui PT Asabri sebanyak 481.856 pensiunan. Untuk ASN daerah yang juga kayaknya sering bertanya kepada saya, telah termonitor realisasi pembayaran THR pada 11 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah. Jadi memang baru 2%. Realisasinya baru 242,19 miliar rupiah untuk 44.534 pegawai. Saya rasa untuk daerah memang mereka perlu untuk segera beberapa langkah yang harus segera diselesaikan melalui penerbitan peraturan kepala daerah dan kemudian bisa merealisasi THR-nya. Jadi ini masalah proses, kita harapkan bisa segera direalisir pada minggu ini. Demikian teman-teman wartawan media yang saya hormati pada sore hari ini untuk memberikan update dan sekaligus untuk memberikan penjelasan serta keyakinan kami di Kementerian Keuangan akan terus menjaga keuangan negara APBN 2025 secara profesional dan kredibel. Dan kami akan terus melakukan update. Juga untuk berbagai hal yang ada perubahan, kita juga akan melakukan, kadang-kadang membutuhkan waktu agar kita bisa menyampaikan informasi, data, dan angka yang kredibel. Demikian untuk bisa menjadi perhatian dari media dan masyarakat semuanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.